Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Kurang sehat, Bu. Alhamdulillah, ada yang kurang sehat ya. Tak apa-apa, semoga Allah berikan kemudahan melalui pelajaran tasing kita, kesehatan ya kepada yang tidak sehat tadi. Oke, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, di sini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro. Nah, sebelum kita masuk ya ke pelajarannya, siapa yang tahu nih hukum bacaan ro? Nggak perlu panjang-panjang. Cukup pembagiannya saja. Siapa? Oke, kepada Fatma dipersilahkan. Ro itu dalam arti 3, Bu. Pertama ada ro tebal, dibaca tebal, namanya tasbih. Kedua tarbi, ro dibaca tipis. Ketiga itu ada ro yang bisa dibaca tebal dan ada ro yang bisa dibaca tipis, Bu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Syukran ya kepada Fatma yang telah membacakan tadi. Kayak benar yang disampaikan oleh Fatma. Jadi, ro itu terbagi atas 3. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tafkhim. Tafkhim itu adalah hukum bacaan ro yang dia tidak dibaca tebal. Jadi ada 2 hal yang membuat ro itu tebal. Yang pertama itu apabila ro itu berharokat fathah atau ro itu berharokat dhammah. Contohnya, rabbaka. Huruf ro itu berharokat fathah, maka dibaca rabbaka. Nah, yang kedua itu adalah ro sukun. Nah, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dhammah. Itu contohnya dalam Quran surah Al-Qadar, yaitu Al-Qadar. Nah, Qadar dibaca langsung ya, jangan dibaca Al-Qadar, Al-Qadar gitu. Tapi langsung Al-Qadar. Nah, jadi cara membacanya itu kan ini huruf da itu berharokat fathah, jadi dibacanya tafkhim atau tebal. Al-Qadam. Al-Qadam. Jadi mulut kita apa yang membentuk bulatan tapi tidak bulat al-qadar, bukan, tapi al-qadam, dal, bukan al-qadam. Al-qadam itu jatuhnya ke tipis. Okay, next. Yang kedua itu tarki, yaitu pembacaan ro itu tipis. Nah, apabila ro itu berharokat kasroh, maka kita baca tipis seperti ri, khairi, al-qadri, qadri. Nah, itu ri. Memang mulut kita tuh agak ke bawah dikit sehingga itu menandakan huruf yang kita baca itu tipis. Yang kedua, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ada huruf sukun, kemudian itu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Contohnya Fir'aun. Fa itu berharokat kasroh, maka dibaca Fir'aun, bukan Fir'aun, bukan, tapi Fir'aun. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu setelah huruf ro sukun ada ya sukun. Jadi sebelum huruf ro mati itu ada ya sukun. Nah, contohnya pada kata kir ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Nah,
Yang ketiga itu ada tafkhim tarki atau boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Nah, ini apabila ro berada di tengah-tengah, jadi ada huruf ro sukun. Nah, sebelumnya itu berharokat kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang huruf isti'la itu huruf-huruf yang tebal gitu ya, yang dia berharokat kasroh. Contohnya pada kata firking cup, this feed. Jadi kalau yang kita ketahui kan bahwasanya fir itu kan berharokat tarki kan, seharusnya kan tarki. Nah, jadi karena setelahnya itu ada huruf isti'la, setelah huruf ro itu ada huruf isti'la dan dia berharokat kasroh, maka dia dibaca tebal karena setelahnya itu ada huruf tafkhim. Itu seharusnya ya. Jadi apabila huruf ro itu fit afwan Ana salah, Ibu salah ya. Jadi apa kita baca catatannya. Huruf ro pada kata al-kitab di surat Al-Soba, kemudian miswak di surah Yusuf, Nudur, surah Al-Qamar dan Yasar, surah Al-Fajr dan lafaz Fa'asar dan asar apabila wakaf dengan tanda sukun maka bacanya dibaca tafkhim al-kitab, kitab, kitab. Nah, itu kan seharusnya kalau kita baca kan kitab. Kan ada beberapa yang kayaknya ini tipis deh kayak misal. Nah, itu kan kayak tipis kan karena sebelum itu ada huruf yang berharokat kasroh gitu. Namun tidak, cara bacanya adalah dengan tebal. Jadi misal gitu. Kemudian ada pendapat lain yang hal ini boleh dibaca tafkhim atau tarki. Adalah perkataan tidak ada dalilnya. Jadi agar kita mengetahui saja ya bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya bisa dibaca tarki dan ada yang mengatakan bisa dibaca tafkhim. Jadi ini tidak ada dalilnya tapi. Namun kalau bisa kita ambil yang lebih bagus yaitu dibaca tafkhim yang sudah pasti. Kemudian juga firking. Jadi seperti tebal dan tipis. Jadi memang bisa keduanya, tapi kita ambil saja yang tebal. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita ke praktek. Silakan anak-anak buka surah Al-Fatihah. Silakan dibaca oleh Nesa, surah Al-Fatihah ayat 1. Langsung keluarkan makhrajul hurufnya ya, Nesa. Silakan, Nesa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu diulangi? Oh iya, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada hirrah. Nah, di situ tuh rohnya tipis karena didahului oleh huruf kasrah hir. Nah, tapi pas di rohnya itu tebal karena dia berharokat fathah sama nirrohim. Itu sama aja Bu. Dan juga himnya itu mad alif sukun karena wakaf. Cukup, Nisa? Oke. Cukup ya, benar yang disampaikan Nisa tadi. Lanjut ayat 2 kepada Fatma atau Fadal Fatma. Baik Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kenapa ribut-ribut Fatma? Ulang lagi Fatma, kurang dengar tadi ribut-ribut ya.
Silakan diulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil itu dibaca tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Oke, betul ya. Itu yang telah kita pelajari anak-anak sekalian. Untuk penutup, marilah kita baca sama-sama saja Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Silakan open mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Oke, untuk besok kita lanjutkan adalah pembelajarannya itu adalah wakaf dan ibtidah. Silahkan anak-anak sekalian untuk mencari materi tentang wakaf dan ibtidah, dan itu kita jadikan tugas ya. Tak perlu banyak-banyak, cukup semampunya saja, semana mampu mencatat dan memahami wakaf ibtidah sebelum kita belajar. Nah, besok Ibu akan tunjuk anak-anak satu-satu untuk menjelaskan wakaf dan ibtidah. Baik anak-anak sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Mana kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat istirahat ya.